Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hasyaro SPD dari UPTD SD Tenda Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah tentang bagaimana mereka dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya ini ada tugas TGP ya Bu, memenuhi salah satu tugasnya demonstrasi kontekstual. Tentunya Ibu di sekolah banyak sekali kasus ya Bu. Jadi Ibu itu menghadapi dilema etika. Nah, yang saya ingin tanyakan tentang Ibu dalam mengambil keputusan dengan nilai-nilai yang berbasis kebajikan. Ibu berkenan barangkali Bu? Ya, boleh. Terus ini kasusnya yang menimpa tenaga pendidik atau menimpa murid. Kalau saya mungkin sebagai kepala sekolah kebanyakan menimpa tenaga pendidik juga ada gitu. Apa kasusnya yang menimpa tenaga pendidik atau kepada siswa atau murid? Lebih baiknya sih Bu kepada tenaga pendidik, karena Ibu kan sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan gitu. Oh iya, ya boleh. Eh, saya paling yang terjadi kan ya bagaimana saya menangannya seperti itu mungkin ya. Ya Ibu, bagaimana Ya. Ibu dalam mengambil keputusan, solusinya seperti apa, atau seperti itu. Iya, iya. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau yang saya alami ya, kalau dilema etika kan biasanya yang benar sama benar, terus antara individu dan kelompok. Nah, saya juga mengidentifikasinya seperti itu. Kemudian rujukan moral itu kan biasanya keseharian juga banyak ya yang seperti itu yang saya alami, dan identifikasinya ya sehari-hari apa yang dilakukan, apa yang terjadi itu dicatat sama saya, khususnya kasus yang sedang saya alami akhir-akhir ini kan memang itu sangat berat untuk mengambil suatu keputusan gitu. Iya, baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya setelah saya mempunyai data dan itu berupa lisan maupun tertulis ya, saya suka konsultasi dulu dengan pengawas pembina. Kalau misalnya kasus tersebut tidak bisa saya tangani, atau mungkin saya sudah melaksanakan apa yang diharapkan oleh dari dinas, khususnya pengawas pembina yang membawahi binaan di sekolah saya. Biasanya saya koordinasi dulu dengan pengawas dan mengkonsultasikannya juga dengan pengawas, dan kalau sangkut pautnya tentang sekolah ya pasti dengan komite sekolah juga. Baik sekali Ibu, konsultasinya Ibu ya, langkah-langkah Ibu. Kemudian prosedur apa atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau yang saya lakukan, kalau sangkut pautnya kepada tenaga pendidik, biasanya pertama secara lisan dulu. Secara lisan kita lihat dulu ada perubahan tidak secara lisan. Biasanya kan kalau tenaga pendidik kedisiplinan biasanya. Nah, terus kalau secara lisan tidak bisa, saya setelah konsultasi misalnya dikasih SP dulu, SP1 misalnya tidak ada perubahan, ya tidak menutup kemungkinan untuk SP2. Biasanya SP1 juga tidak ada perubahan, ya kami pihak sekolah khususnya saya konsultasi langsung kepada dinas apa yang harus saya lakukan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya surat peringatan itu yang terakhir ya, surat peringatan. Tapi kalau yang ini kan kasusnya berbeda, jadi saya juga baru seumur jadi guru dan jadi kepala sekolah, baru kali ini saya menemukan seorang tenaga pendidik yang seperti itu gitu. Makanya saya juga emang satu sisi kan ya, saya ini membutuhkan guru karena memang tidak ada guru, tapi satu sisi lagi
kalau guru tersebut tidak apa tidak menjadikan sekolah kami sekolah yang tadinya udah kondusif malahan tambah tidak kondusif gitu. Makanya saya biasanya suka mana yang lebih penting dari yang benar tapi lebih benar gitu. Iya, betul. Lalu tantangan apa aja sih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ibu hadapi? Tantangannya banyak. Satu, kita tidak bisa lepas dari rasa kemanusiaan ya, Iya, karena betul. kita mempertimbangkan keluarganya. Tapi di samping itu kan ada yang lebih penting lagi yang harus saya perjuangkan, misalnya nama baik sekolah Iya. dan kekondusifan guru-guru yang telah ada di sini. Itu tantangannya. Tapi ya harus mengambil keputusan yang tepat. Jadi itu juga penuh pertimbangan. Iya, betul ibu. Kita sebagai manusia biasa ya bu, tentunya merasa ibal ya bu, Iya, pasti iya. dari banyak sekali pertimbangan ya. Terutama apa yang ibu itu lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, lalu apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu yang ibu jalankan? Kalau jadwal yang baku tidak, biasanya kebanyakan sih kalau dulu kan lisan Iya. dulu. Tapi kalau kasus yang ini saya biasa target misal gini, setelah diberikan SP selama 2 minggu ada perubahan apa tidak. Nah, nanti diberikan lagi SP yang kedua. Tapi kasus yang sekarang yang saya hadapi memang cukup berat. Saya koordinasi langsung dengan dinas pendidikan. Memang tidak ada jadwal tertentu, tapi dalam 1 bulan catatan-catatan itu pasti ada di saya gitu, untuk bukti bahwa cuma tidak lisan saja tapi ada buktinya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya tentu pasti ada ya, karena saya koordinasi terus dengan pengawas, dengan komite. Apalagi kita sekolah itu sebagai pelayan ya, pelayan untuk anak-anak, otomatis siapa yang dilayani nyaman tidak. Makanya saya pasti berhubungan terus dengan komite dan paguyuban tiap kelas juga dilibatkan, terutama Pak Komite. Saya pasti koordinasi terus dengan komite, karena pihak sekolah kan cuma melayani apa yang diinginkan orang tua, anak-anaknya seperti apa. Guru-guru juga kan hanya menuntun anak-anak mau kemana gitu. Pasti saya koordinasi terus dengan komite dan tokoh masyarakat juga, dan dinas pendidikan tentunya kalau kedinasan. Baik ibu, untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Yaitu jadi saya harus banyak-banyak belajar untuk mencari keputusan yang memang tidak merugikan satu sama lain, tapi dampaknya untuk orang banyak itu mau jangka pendek maupun jangka panjang. Itu pembelajarannya, jadi saya harus benar-benar bijak untuk memilih suatu keputusan yang tentunya tidak instan, harus dipikirkan baik-baik. Itu aja. Betul ibu. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Dan saya juga akan belajar pengalaman dari ibu. Kelak saya mudah-mudahan seperti ibu ya posisinya. Saya melihat pengalaman ibu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih ibu atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi ibu. Pagi. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar ibu? Ya, siap, boleh. Iya. Begini bu, saya itu kan ada tugas CGP. Dalam rangka memenuhi tugas CGP tersebut, saya akan mewawancarai ibu seputar kasus-kasus yang pernah ibu hadapi dan solusi dari permasalahannya sesuai dengan nilai kebajikan yang ibu solusi dari masalah tersebut. Baik ibu, untuk yang pertama, pertanyaan dari saya, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral, kita identifikasi dulu apakah
kasus ini sudah bisa membedakan mana salah atau benar ya, itu dan diklasifikasi dulu, dan yang paling mudah itu sudah ada kejelasan antara salah dan benar. Tapi ketika yang berbentuk dilema etika itu yang sama-sama benar, kita mesti jeli dan harus tepat keputusannya, dan harus lebih efektif karena sama-sama benar itu mana yang paling mudah dikerjakan. Baik Ibu, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, harus dipertimbangkan dengan baik dan matang untuk mengambil sebuah keputusan agar bisa diterima oleh semua pihak dan bisa dilaksanakan juga oleh semua pihak. Baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah yang dilakukan yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu permasalahan yang muncul, lalu nanti kita bermusyawarah beserta teman-teman di sekolah ya, dan sampaikan permasalahan ini untuk memunculkan kemungkinan keputusan yang bisa kita ambil setelah diperhitungkan dan dilakukan beberapa pertimbangan. Maka keputusan diambil bisa semakin matang dan semakin mantap. Baik Ibu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang dianggap efektif adalah dengan melakukan tindakan sesegera mungkin agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, jadi kita selesaikan secepatnya, lebih cepat lebih baik. Betul Ibu, betul sekali. Kemudian tantangan apa saja sih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Yang pertama adalah tantangannya itu di sekolah itu kan melibatkan banyak orang. Tidak semua keputusan kepala sekolah itu bisa diterima baik oleh semua stakeholder sekolah ya. Jadi kadang-kadang kita punya keputusan itu dihadapkan dengan situasi pro kontra gitu ya. Tantangannya itu. Jadi bagaimana kita meyakinkan kepada warga sekolah, stakeholder sekolah bahwa ini keputusan terbaik dan paling efektif. Ibu, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan permasalahan ini saya tidak punya jadwal tertentu. Jadi spontan saja ketika masalah itu muncul langsung kita selesaikan secepatnya. Jadi tidak berlarut-larut supaya tidak menjalar ke hal lain atau menular ke hal-hal yang lain. Jadi secepatnya kita selesaikan. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Banyak faktor yang bisa membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Yang pertama, misalnya keputusan ini kita musyawarahkan di sekolah antara saya sebagai kepala sekolah dengan teman-teman guru. Atau juga kita share dengan rekan-rekan sesama kepala sekolah di K3S, atau kita juga sharing dengan pengawas sekolah. Baik, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Intinya kita jangan menghindar dari permasalahan yang ada,
hadapi permasalahan itu dengan kepala dingin ya, tidak kerasa kerusuk, sabar, karena untuk menyelesaikan permasalahan perlu kesabaran. Yang kedua, secepatnya permasalahan diselesaikan. Jadi agar permasalahan cepat berlalu dan cepat diatasi kalau ada permasalahan. Itu saja. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan saya pengalaman Ibu untuk saya ke depannya gitu Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama.